dana harus berupa uang? Halo semuanya, pertama-tama terimalah salam dalam Dharma dari saya, Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Cahyadi dari Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Angkatan tahun 2023. Nah, tadi sebenarnya di awal udah dijelasin sih, dana harus uang. Teman-teman sedharma pernah mikir gak sih? Dana kan sangat identik dengan segala sesuatu yang materi dan segala sesuatu yang berhubungan tentang uang gitu. Tapi apa sih arti sebenarnya dana? Nah, sekarang kita harus mencari tahu lebih dalam nih, apa arti kata dana sebenarnya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dana diartikan sebagai 3 kata berikut. Yang pertama ada pemberian, yang kedua hadiah, dan juga yang ketiga adalah derma. Nah, namun sebenarnya dana itu berasal dari mana sih? Dana berasal dari bahasa Pali yang artinya amal atau kemurahan hati dan mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Nah, setelah itu sebenarnya kalau dalam arti katanya sendiri itu memberikan bantuan, apa saja bantuan yang bisa kita kasih gitu. Nah, dalam Buddhis ada 3 jenis dana yang paling dikenal, yaitu Amisa dana, Abaya dana, dan Dhamma dana. Nah, sebenarnya yang pertama adalah Amisa dana. Amisa dana adalah memberi makanan, pakaian, obat-obatan, tempat tinggal, dan bahkan uang serta benda-benda materi. Nah, kepada orang yang membutuhkan. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih, Amisa dana secara singkat bisa disebut sebagai pemberian dana dalam bentuk materi. Nah, kita masuk yang kedua, ada Abaya dana. Abaya adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan rasa takut seseorang terhadap api, musuh air, atau bahaya lainnya. Nah, jadi di sini bisa seperti menyelamatkan nyawa hewan, terus memberikan perlindungan kepada orang yang kesusahan. Jadi secara singkat, Abaya dana adalah dana yang kita lakukan dalam bentuk jasa. Dan yang terakhir kita ada Dhamma dana. Nah, sebenarnya Dhamma dana, sesuai namanya, Dhamma dana, kita mendanakan sesuatu melalui dharma. Jadi kita memberikan sesuatu dalam bentuk dharma. Contohnya bisa dalam membantu orang dalam pengembangan spiritual atau memberikan pembabaran tentang dharma. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis dana, jadi udah nggak bingung lagi kan, apakah cuma duit yang jadi dana? Apakah kalau kita membantu orang itu menjadi dana? Nah, setelah ini kalian udah bisa ngebedain hal-hal kayak gitu. Nah, tapi abis ini kita akan ngebahas gimana sih cara aplikatif dharma dalam kehidupan sebenarnya. Nah, sebenarnya apa contoh dana dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, misalnya kalau kita di kehidupan sehari-hari, pasti kita dengan sengaja atau didorong perasaan akan menolong sesama atau menolong teman kalian. Nah, di momen seperti itu terjadilah sebenarnya secara tidak langsung abaya dana. Karena misalnya dalam kalian membantu orang, misalnya menyeberangkan jalan nenek-nenek atau membantu membawakan barang orang-orang, nah itu termasuk abaya dana. Nah, kalau misalnya kalian memberikan uang kepada pengemis gitu, nah itu sudah termasuk dalam Amisa dana. Sedangkan kalau Dhamma dana, misalnya nih kalian sedang bercerita dengan teman kalian, namun kalian menyisipkan nilai-nilai dharma di sana, dan orang tersebut bisa mengetahui bahwa oh ternyata itu adalah salah satu dari dharma. Nah, itu sudah menjadi dharma dana. Jadi setelah ini kalian pasti bisa mengaplikasikan dana di kehidupan kalian. Nah, jadi setelah kalian menonton video ini, kalian gak akan bingung lagi nih apa yang termasuk dana. Jadi dana itu gak selalu harus ke Bante dan harus diwihara, karena dana itu bisa diaplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terakhir, salam dalam dharma dari saya, Namo Buddhaya.